Salah satu prinsip pembelajaran anak usia dini adalah alam sekitar sebagai sumber belajar. Nah, ketika kita membuat alat permainan edukatif dari bahan limbah atau dari alam sekitar bersama anak usia dini, itu juga bisa menumbuhkan kreativitas anak. Bayangkan kalau anak hanya bermain dengan alat-alat main yang bersifat elektronik atau alat permainan edukatif yang buatan pabrik saja. Tentu mainan buatan sendiri akan lebih bermakna dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana anak-anak usia dini berkreasi membuat alat permainan edukatif dari bahan limbah dan alam sekitar di sebuah lembaga PAUD dengan cara yang menyenangkan. Yuk kita lihat. Pemirsa, kita lihat anak-anak yang bermain dengan mainan-mainan buatan pabrik. Mereka main sendiri-sendiri. Ada yang bermain boneka, main mobil-mobilan, robot, atau mainan yang ada di alat elektronik. Kalaupun terlihat bersama, hanya satu yang aktif, yang lain hanya menonton. Apa yang terjadi? Apa ya yang dipelajari anak? Apakah saat anak beraktivitas dengan mainannya sudah muncul konsep bahwa ia menemukan pengetahuan baru, melatih keterampilannya, dan membangun sikap positif? Dan jangan lupa, apakah ada interaksi sosial antara anak saat mereka bermain, sehingga kemampuan berkomunikasi mereka jadi lebih berkembang. Apakah mainan-mainan itu aman bagi perkembangan belajar anak secara fisik dan psikologis? Apakah ada aktivitas saat anak main dengan mainan buatan pabrik itu yang mampu mengembangkan kemampuan anak menyelesaikan masalah secara logis? Dan masih banyak lagi pertanyaan lain. Tapi kenyataannya banyak orang dewasa mengira saat kita sudah memfasilitasi kebutuhan main anak dengan mainan buatan pabrik itu sudah cukup. Padahal bukan hanya itu yang diperlukan anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya dan kebutuhan belajarnya. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Baik Ibu. Kenalkan Pak, nama saya Dian Ansoria, Ibu. Saya kesini untuk berbagi pengalaman saya mengajar di pendidikan anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan pemirsa di rumah. Tadi kita sudah lihat ya Bu ya, bagaimana anak-anak bermain dengan alat permainan yang buatan pabrik. Nah, kita lihat di sana bagaimana anak-anak itu bermain, berinteraksi dengan mainannya. Kira-kira gimana menurut Ibu? Yang saya lihat mungkin anak-anak cenderung kurang kreatif ya Bu. Betul. Karena mereka lebih sudah bermain yang sudah ada, yang sudah disediakan di situ. Sudah jadi, jadi kelihatan kurang antusias dan tidak aktif, mungkin jadi pasif. Lebih bosan ya. Nah, kelihatan juga agak bosan gitu. Pantas anak saya itu saya kan selalu belikan mainan yang robot-robotan, mobilan, begitu ya. Suka ada begitu. Jadi tapi kok rasanya baru dibeliin kok tiba-tiba dia bosan gitu, baru 2 jam udah gak mau begitu ya, udah mainan yang lain begitu ya. Jadi, akhirnya cari lagi yang lain. Jadi agak susah ya, gimana ya Bu ya untuk cari mainan yang sesuai dengan anak seusia itu ya. Selain mereka bermain, mereka juga mendapatkan bagaimana apa ada unsur pendidikannya. Betul. Supaya gini Bu, sebetulnya Pak ya ada 3 prinsip ketika kita beraktivitas dengan anak usia dini, terutama aktivitas belajarnya melalui bermain. Prinsip pertama itu membangun pengetahuan. Jadi kita memperkenalkan konsep-konsep pengetahuan ke anak. Yang kedua itu mengembangkan kreativitas, ya, dan ketiga membangun sikap positif. 3 prinsip itu harus kita lihat ketika kita membuat alat permainan edukatif atau membeli, kalaupun memang ada membeli. Jadi kalaupun membeli, cari yang memang membuat anak aktif, kreatif gitu ya. Jadi dan membangun konsep pengetahuan baru buat dia. Ada unsur-unsur pengetahuan baru. Contoh permainannya apa ya? Usia anak Bapak berapa? Karena setiap usia kan beda-beda ya Pak ya.
Jadi kalau anak usia 5 tahun itu malah lebih bagus kalau kita sudah bisa mengajak mereka membuat sendiri. Itu malah membuat mereka lebih antusias, karena apa? Anak-anak usia dini itu sebetulnya, tapi kalau menurut saya sih bukan cuma anak ya, semua orang itu akan menjadi lebih bahagia kalau dia bisa diandalkan, dia merasa dipercaya, dia merasa diberi punya tanggung jawab terhadap tugas gitu ya, dan dia lebih bahagia kalau dia berhasil melakukan sesuatu. Nah, pemirsa, setelah ini saya akan berbagi kiat-kiat sederhana kepada ibu dan bapak serta pemirsa di rumah tentang bagaimana membuat alat permainan edukatif dari bahan limbah dan lingkungan sekitar. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi. Masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana memanfaatkan alam sekitar dan limbah untuk dijadikan sebagai alat permainan edukatif sebagai bahan belajar anak usia dini. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi saya sudah janji untuk memberikan kiat-kiat sederhana tentang bagaimana memanfaatkan alam sekitar untuk anak-anak bermain. Untuk itu, saya akan berinteraksi langsung dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD, dan Bapak Ibu bisa lihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Teman-teman, kita mau main sama Ibu Dian. Mau main nggak? Tapi kita perlu mainan, ya nggak? Pasti mainan tembak-tembakan nih. Mau bikin tembak-tembakan? Berbagai benda, apapun yang ada di sekitar lingkungan anak dapat dijadikan alat permainan edukatif asalkan memenuhi kriteria dan ciri serta prinsip yang dapat mendukung pembelajaran anak usia dini, yaitu dapat digunakan dalam berbagai cara. Maksudnya, dapat dimainkan dengan bermacam-macam tujuan, manfaat, dan menjadi bermacam-macam bentuk. Mengoptimalkan berbagai aspek perkembangan kecerdasan dan melatih keterampilan motorik anak. Ketiga, segi keamanan sangat diperhatikan baik dari bentuk maupun penggunaan bahan lain seperti lem dan perwarnaan pada alat permainan. Kira-kira buat apa ya ini ya? Ada ide? Punya ide. Apa? Kita isiin beras. Diisi beras terus? Terus isi kacang hijau. Iya. Yang ini isi kacang hijau, terus ditutup? Dikocok-kocok, sek bersuara. Kita lihat. Pengamen. Kita akan lihat bedanya bunyi suara botol yang diisi kacang hijau dengan bunyi suara botol yang diisi beras. Oke? Ini gunting, bagaimana cara menggunakannya? Ingat? Dipotong. Iya, hati-hati. Aku juga harus. Terus ini apa? lem. Lem, kalau perlu lem. Ada karet. Ya. Untuk tutup ini harus ditutup kan? Tutupnya pakai plastik. Tutup. Bisa ya? Kita coba. Ingat, kalau tidak bisa dan perlu bantuan, bilang Ibu Dian. Oke? Ibu Dian udah punya loh nih. Ini sesuatu yang bisa kita gunakan untuk layangan. Iya, ini bisa untuk telepon. Coba ya, kita coba ya. Pandu. Andini sama aku. Oh, kamu? Oke. Halo. Dengar, ini harus bergantian. Kalau yang satu bicara, yang satu dengar. Ya, dan ini harus direntangkan jauh. Sebelum kita coba pakai kertas yang ini, kita coba pakai kertas koran dulu, ya. Membuat anak terlibat secara aktif, menjalin hubungan sosial yang erat antara anak dan orang dewasa saat membuat mainan sendiri dari bahan limbah.
bersifat konstruktif atau membangun konsep pengetahuan baru, keterampilan, dan sikap positif. Melatih problem solving atau kemampuan memecahkan masalah. Kemudian melatih memperkenalkan konsep-konsep dasar, misalnya mengenal warna, bentuk, ukuran, rasa, dan lain-lain. Selanjutnya, melatih ketelitian dan ketekunan serta menarik perhatian dan minat anak. Dan alat permainan edukatif buatan sendiri itu tentunya tidak bersifat diskriminasi, artinya dapat dimainkan oleh setiap anak, tidak membedakan jenis kelamin. Ragam tingkat kesulitan pun bervariasi sehingga memudahkan anak memilih sesuai tahap perkembangannya. Ya, bolak-balik. Lihat. Aku udah tahu logonya. Ya. Bisa Andin? Kenapa? Ada tisu. Tisu untuk? Ini. Belum. Enggak apa-apa? Aku udah bikin mobil. Hebat. Udah begini ya. Nah, kita lihat saat saya berinteraksi dengan anak-anak di lembaga PAUD untuk membuat alat permainan edukatif dari bahan limbah di lingkungan sekitar. Betapa anak antusias bekerja bersama-sama. Dan yang terpenting, apapun ide yang muncul dalam pikiran anak untuk membuat sesuatu dari bahan yang tersedia, membuat mereka lebih merasa bangga dan akhirnya mau menghargai mainan buatannya. Ini berarti mereka telah mengembangkan kecerdasan intrapersonalnya. Ini rodanya supaya keras pakai ini bisa. Ya? Ini gimana dong, Bu? Ya nggak apa-apa, diganti lagi. Origami, Bu. Oke, sudah cuci tangan semua? Tangannya sudah bersih ya? Iya. Nih, hari ini kita sudah bikin banyak dalam waktu 1 jam, banyak ya? Kenapa kita bisa kumpulkan banyak? Kenapa? Tahu nggak? Karena kita kerja bersama-sama. Namanya gotong royong. Di pelajaran aku ada. Iya. Karena kita gotong royong, makanya kita jadi kerjanya cepat dan dapat banyak. Ini. Beda suaranya. Ini Ibu Dian pinjam dulu, besok kita buat main lagi. Ditinggal di sekolah ya. Oke. Terus ini Adit bikin apa, Adit? Hebat, Adit bikin robot. Tidak apa-apa. Nah, ini ada juga yang bikin mobil perang. Mobil-mobilan. Wah, ini punya siapa ya? Andi, ini kayaknya bentuk istana ya? Apa? Jembatan, teman-teman. Tapi jembatannya bukan di luar negeri. Jembatannya di mana? Di Madura. Flip tahunnya. Nah, ini sangat berguna sekali. Untuk apa? Enaknya kipas-kipas. Dan ini apa? Itu punya aku. Kira-kira bunga? Kamu mau bikin bunga? Oke, ini bisa digini. Ya, ini bisa jadi dekorasi bunga. Nah, ya kan? Ya, jadi pohon seperti pohon palem ya. Ini teman-teman akan kita simpan di sekolah. Besok-besok bisa kita pakai buat main, oke? Oke, terima kasih ya. Pemirsa, kita sudah lihat bagaimana anak-anak usia dini melakukan kegiatan membuat alat permainan edukatif dari bahan bekas yang ada di sekitarnya. Kita bisa lihat bagaimana mereka menjadi lebih menghargai bahan-bahan itu. Setelah ini saya akan kembali, jangan kemana-mana. Masih di program Guruku. Kali ini tema kita adalah bagaimana memanfaatkan alam sekitar dan bahan limbah untuk dijadikan alat permainan edukatif sebagai bahan belajar anak usia dini.
tadi saya sudah berinteraksi langsung dengan anak-anak. Dan ibu-ibu kan lihat ya Bapak di monitor bagaimana saya mengajak anak bermain, dan sebelum bermain kita buat dulu mainannya. Kelihatan sekali antusias mereka ya Bu ya. Dan itu tidak harus yang sulit, dan bahan-bahannya juga tidak harus yang susah dicari gitu ya. Ya pasti di mana-mana ada kertas bekas koran. Yang kita beli cuma gunting sama lem. Yang lain semuanya istilahnya apa ya? Kita jadi pemulung intelek. Iya. Ya. Gimana menurut Ibu Bapak? Iya, yang tadi saya lihat kan di situ ada bahan alam yang dibuat juga untuk bahan mainan untuk anak. Apakah itu berbahaya untuk anak apa tidak ya Bu? Oke, bahayanya ya. Bahayanya. Sebetulnya ada syarat-syaratnya. Iya. Ketika kita membuat alat permainan edukatif itu ya harus kita perhatikan kebersihannya. Jadi kan itu bahan bekas ya, jadi harus kita cuci dulu bersih, kemudian jangan sampai ada kotoran. Dan untuk bahaya itu usahakan alat bahan-bahan yang dari limbah itu yang memang kalau kita istilahnya ya, kalau bahan-bahan sampah yang lama untuk proses didaur ulangnya, jadi kita gunakan itu manfaatnya. Jadi seperti plastik kan nggak berbahaya buat anak. Nah, umpamanya ini Bu, kita bisa lihat ya, sebetulnya ketika anak membuat ini, kita memang tujuannya bukan hanya untuk menjadikan mainan ini untuk alat musik ya. Tetapi kita bisa melihat ketika anak memasukkan biji-bijian ke dalam ini, itu yang muncul sebetulnya apa? Kemampuan apa ketika dia melakukan ini? Mungkin motoriknya ya. Motorik, koordinasi mata tangan, bagaimana supaya biji-biji itu tidak tumpah. Ini buat tangan anak tidak mudah ya. Dan itu perlu waktu mereka melakukannya. Kalau tadi Ibu lihat, saya kasih waktu mereka untuk membuat selama 1 jam. Dan itu memang harus perlu kesabaran. Dan bagaimana mereka mengikat ini supaya tidak tumpah. Kemudian mereka memainkannya. Ya. Dan ketika saya jelaskan ini botol dan ini beras, mereka tahu bahasanya. Ketika mereka tidak bisa mengikat, mereka minta tolong, Ibu Dian saya perlu bantu. Ya, jadi itu semua ketika kita melakukan, banyak sekali proses tumbuh kembang anak muncul di situ. Benar-benar aktif. Dan menurut Ibu ini bahaya tidak? Nggak bahaya. Nggak bahaya kan? Dan ini bisa kita hias kalau memang pengen lebih menarik, misalnya kita gambar-gambar gitu ya, atau kita tempel dengan kertas warna-warni. Jadi lebih menarik.